itu kan sempat menyebut bahwasannya pansus PKB ini dibentuk untuk mendalami apakah benar PKB itu diculik atau tidak oleh punya Caimin. Nah, ini kan juga selaku ketua MLB harusnya. Ini apakah memang terbukti Gus kalau Caimin ini mencuri PKB Gus? Loh, yang mengatakan itu bukan saya, tapi Gus Dur. Tapi terbukti nggak Gus? Hah? Terbukti nggak kalau memang Caimin mencuri PKB? Pokoknya itu Gus Dur. Kalau Gus Dur yang mengatakan, ya, insya Allah kebenarannya itu 100%. Loh ya, karena maaf ya, ini SKPBNU dan orang NU yang mau bikin partai, ya. Kalau Gus Dur tidak menyetujui, PBNU tidak, PKB ini tidak ada. Itu yang, karena ini background. Pada saat itu NU kan baru kita kira-kira berapa tahun ya, 84 sampai 98. Itu kan masih konsolidasi khitoh macam-macam tuh. Begitu ada reformasi, wah ini bikin partai apa enggak? Itu ragu. Tapi Gus Dur, ya oke, ini aspirasi. Itu Gus Dur. Yang lain terus ikut tukui. Jadi kesimpulannya itu tanpa Gus Dur tidak ada. Nah, karena itu ketika Gus Dur ngomong begitu, ya kebenarannya 100% menurut saya. Yang lain setelah Zamhari? Ya. Kalau dipanggil siapa? Baris Krim. Loh, dipanggil Allah saja kita nggak takut, apalagi Baris Krim. Kita ini dipanggil Allah itu kita siap, apalagi dipanggil manusia biasa. Itu. Perseteruan ini terkait apa sih sebenarnya benang merahnya ini Gus, antara PKB dan PBNU ini sendiri? Itu aja Gus, terima kasih. Sebetulnya sudah bisa disimpulkan. Ini kan bisa diibaratkan anak dan orang tua. NU-nya ini orang tua, PKB-nya itu anak. Jadi anak itu harus beradab sama orang tua, harus sopan santun, harus mengunjungi orang tua, harus baik orang, kira-kira kan begitu. Tapi silakan PBNU untuk menilai lah, ya. PBNU yang tahu persis mengapa ini harus terjadi, gitu kan? Itu yang merasakan kan orang tua, PBNU ini sebagai orang tua, orang tuanya PKB. Ya. Saksi yang dipanggil kan bagian dari NU juga nih. Nah itu gimana Gus melihatnya? Saya sudah sampaikan tadi di atas. Pokoknya semuanya hak PBNU. Ya. Hak PBNU. Sampai di situ. Jangan terlalu jauh nanti. Cukup? Gus. Ya. Rizky dari CNN.com Gus, di atas tadi pas bertemu dengan pimpinan PBNU ditanyakan juga nggak soal pencopotan Gus Coy waktu jadi 2013 lalu, insiden pencopotan Gus Coy jadi kursi DPR waktu itu. Izin Gus, dan kesimpulan Gus Coy saat pas dipanggil tadi apa terkait ini, bila itu dibahas, izin Gus. Iya, ya itu variasi saja. Ada memang yang tanya itu. Ya, variasi, tapi itu kan bukan pokok soal, itu urusan saya dengan, bukan urusan PBNU ya, urusan saya dengan mereka. Jadi nggak ada masalah itu. Varian obrolan, tapi bukan pokok soal. Jadi lintasan sejarah, iya, sampai pada
saya ketua muktamar luar biasa Lukman Edi atau Karding bersama Muhaimin muktamar Ancol itu ya itu kita ceritakan semua. Itu untuk apa? Refresh ya, untuk merefresh ingatan ya, ingatan supaya PBNU nanti dalam keputusannya memang padat ya, telah memperoleh berbagai masukan yang cukup valid gitu, kira-kira gitu. Oke? Kok ente lagi? Ini Gus, mungkin kalau dari jenengan sendiri ini baiknya PBNU mengambil sikapnya bagaimana Gus untuk menyelesaikan permasalahan konflik ini Gus? Saya tidak mau ngasih saran orang tua, kurang adab itu. PBNU itu orang tua saya. Nggak beradab, jadi sudah itu punya hak dan sudah mengerti semua PBN itu apa yang harus dilakukan. Saya tidak mau menilai karena saya pengurus partai lain, jadi saya nggak mau mengevaluasi atau, lah kalau itu rasan-rasan di luar tapi tidak ke publik lah ya. Kalau itu tertutup tidak boleh ke publik. Nanti saya, Effendi Khoiri jadi ketua partai Nasdem kok menilai partai lain, nah itu kan gak bagus. Lukman Edi sebelumnya dari Gus Coy sendiri melihat apakah ini Gus Coy juga mengamini apa yang disampaikan Pak Lukman Edi seperti Dewan Suro tidak mempunyai apa segala macam. Lukman Edi punya hak untuk itu karena dia sekjennya Muhaimin, kan? Punya hak untuk memvelasi, menginformasikan, itu punya hak untuk itu. Itu silakan. Ya saya nggak perlu menilai Pak Lukman Edi, nggak usah. Itu nanti di luar konteks ini, nanti menjadi urusan pribadi kan, jangan. Oke? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.